Berikan kepada Allah apa yang milik Allah. Firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 22 ayat 21 berkata, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan ini disampaikan Yesus ketika ia dicobai oleh orang-orang Farisi dan Herodian. Mereka ingin menjebak Yesus dengan pertanyaan tentang pajak kepada Kaisar. Jika Yesus berkata boleh, ia dianggap mendukung penjajah. Jika ia berkata tidak boleh, ia bisa dituduh memberontak. Namun dengan hikmat ilahi, Yesus meminta mereka menunjukkan mata uang. Pada uang itu ada gambar dan tulisan Kaisar. Maka Yesus berkata, "Berikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah." Jawaban ini bukan hanya soal pajak. Ini tentang prinsip hidup. Ada tanggung jawab kepada pemerintah, dan ada tanggung jawab yang jauh lebih dalam kepada Tuhan. Jika uang memiliki gambar Kaisar, maka manusia memiliki gambar Allah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Artinya, hidup kita adalah miliknya. Hati kita miliknya. Waktu kita miliknya. Talenta kita miliknya. Seringkali kita mudah memberi yang lahiriah, tetapi sulit menyerahkan hati. Kita bisa memberi persembahan, tetapi masih mempertahankan kesombongan. Kita bisa hadir beribadah, tetapi pikiran kita jauh dari Tuhan. Kita bisa melayani, tetapi motivasi kita belum murni. Memberi kepada Allah bukan hanya soal materi, itu soal penyerahan diri. Apa yang menjadi milik Allah? Iman kita, ketaatan kita, kasih kita, hidup kita sepenuhnya. Dalam keluarga, memberikan kepada Allah berarti menjadikan Tuhan pusat rumah tangga. Doa bukan hanya formalitas. Firman bukan hanya hiasan. Nilai-nilai Tuhan benar-benar diterapkan dalam keputusan sehari-hari. Dalam pekerjaan, memberikan kepada Allah berarti bekerja dengan jujur, tidak menipu, tidak mengambil yang bukan hak, menjadi terang di tempat kerja. Dalam kehidupan pribadi, memberikan kepada Allah berarti menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga perkataan, hidup dengan kesadaran bahwa kita milik Tuhan. Yesus tidak menolak tanggung jawab sosial, tetapi ia menegaskan prioritas rohani. Kita boleh memenuhi kewajiban duniawi, tetapi jangan sampai melupakan kewajiban rohani. Kadang kita terlalu sibuk mengurus hal-hal dunia sehingga waktu untuk Tuhan semakin sedikit. Kita memberi sisa waktu, sisa tenaga, sisa perhatian. Padahal jika kita sungguh menyadari bahwa kita adalah milik Tuhan, maka yang terbaiklah yang seharusnya kita berikan. Memberi kepada Allah juga berarti percaya kepadanya. Percaya bahwa ketika kita mendahulukan Tuhan, Ia memelihara hidup kita. Percaya bahwa ketika kita taat, Ia membuka jalan. Percaya bahwa ketika kita setia, Ia menyertai. Saudara-saudara, hidup ini singkat. Semua yang kita miliki di dunia ini sementara. Jabatan akan berlalu, harta bisa hilang, popularitas memudar, tetapi hubungan kita dengan Tuhan kekal. Mari kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita sungguh memberikan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah? Sudahkah hati kita sepenuhnya miliknya? Sudahkah hidup kita mencerminkan gambar Tuhan yang ada dalam diri kita? Hari ini adalah kesempatan untuk kembali menyerahkan diri, bukan setengah hati, tetapi sepenuh hati, bukan karena terpaksa, tetapi karena kasih. Karena ketika kita memberikan kepada Allah apa yang menjadi miliknya, kita sedang menempatkan hidup kita di tangan yang paling aman. Amin.